Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis selalu mengalami bingung gitu teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu? Tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah memahaminya, mudah mengerti sehingga nanti kalian itu mudah untuk menanganinya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal sekalipun. Nah, itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis biar kalian itu tidak bingung saat terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa teman-teman ya, iklan dulu ya. Mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu kita akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu teman-teman ya, minimal bisa memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang mengalami sedang merasakan sensasi tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis selalu mengalami kebingungan ya? Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sudah berobat kemana-mana, tetapi itu tidak ada perbaikan sama sekali. Nah, itu karena kejadian seperti itu sehingga membuat kalian itu bingung teman-teman. Ini ada apa dengan saya? Ini ada apa dengan penyakit saya? Jangan-jangan penyakit saya itu tidak bisa disembuhkan. Jangan-jangan penyakit ini penyakit yang berbahaya. Nah, akhirnya kalau misalnya ketika kalian sudah bingung, itu justru akan memperpanjang durasi tempo penderitaan kalian teman-teman ya. Itu sepengalaman saya seperti itu dulu ya, karena saya itu di sini menceritakan hanya sepengalaman saya. Saya hanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis selama beberapa tahun gitu teman-teman ya. Dan ketika saya sudah sembuh, akhirnya saya mulai menyadari ya, itu ternyata kebingungan itu sangat harus kita hindari teman-teman ya. Tetapi karena memang kita itu sifat ingin tahunya sangat besar sekali, kemudian ketika sudah berobat kemana-mana tidak ada kesembuhan ya memang sangat wajar sekali teman-teman ya. Itu merupakan hal yang sangat bingung. Nah, kenapa kita itu menjadi bingung teman-teman? Kenapa seperti itu? Karena kitanya belum paham teman-teman ya, kitanya belum tahu sebetulnya gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sebetulnya apa sih sebetulnya gitu kan ya. Jadi membuat kalian itu menjadi tambah bingung gitu teman-teman ya. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman ya, gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu hanyalah gangguan biasa teman-teman. Ini biar kalian tidak bingung ya, biar kalian tidak cemas, biar kalian tidak was-was gitu ya. Biar kalian juga tidak terlalu berpikir tentang hal-hal yang besar, tentang penyakit yang sangat besar gitu teman-teman ya. Ketika kalian sudah diponis ke dokter itu sudah diponis gangguan asam lambung ya sudah ya. Tetapi kalau misal rasanya memang tidak nyaman, patut kalian ketahui teman-teman ya, untuk asam lambung sebetulnya medisnya cuma 1%, 99%-nya itu dari gangguan pikiran kalian. Bukan kaliannya itu berpikir akan gila, bukan teman-teman ya, tetapi kalian hanya salah berpikir saja, salah berasumsi saja. Kalian telah bersuudon sama diri kalian sendiri, kalian sudah bersuudon dengan keadaan kalian sendiri teman-teman ya. Itu gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis rasanya memang seperti itu. Karena apa? Karena untuk asam lambung sebetulnya rasanya cuma sedikit ya. Saya katakan sekali lagi, untuk asam lambung sensasinya cuma sedikit dan rasanya juga cuma sedikit. Tetapi untuk dampaknya sangat banyak sekali. Kenapa dampaknya sangat banyak sekali? Ingat ya, pencernaan kita itu adalah otak kedua dalam tubuh kita. Yang pertama di sini otaknya, yang kedua itu di lambungnya. Jadi ketika lambungnya sedang tidak normal ya ujung-ujungnya seluruh badan itu
ya terkena dampaknya. Jadi tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak bisa bekerja 100%. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak bisa bekerja dengan maksimal. Tetapi itu bisa disembuhkan, karena memang bisa disembuhkan teman-teman ya. Ini buat kalian yang selalu merasa bingung. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa disembuhkan dengan mudah? Karena ini penyakit rumahan, karena ini gangguan rumahan. Dampaknya juga dampak rumahan. Dampak dari asam lambung dan anxiety psikosomatis itu dampaknya hanya dampak rumahan. Contoh lah, kalau misalnya kita bahas dari ujung rambut dulu gitu ya. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rambutnya selalu rontok? Nah itu ya teman-teman, kenapa seperti itu? Nah itu dampak dari asam lambung. Pencernaan kita sedang tidak beres. Pencernaan kita, asam lambung kita sedang tidak normal. Jadi kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi untuk rambut itu ya tidak terpenuhi teman-teman ya. Makanan yang kita konsumsi gizinya tidak terserap dengan sempurna karena ininya sedang tidak beres. Hal yang sangat wajar bagi saya ya, menurut saya hal yang sangat wajar sekali kalau seandainya untuk gizi, untuk nutrisi, untuk rambut itu tidak terpenuhi. Akhirnya ya rontok, wajar gitu ya. Jadi berpikir wajar, berpikir positif, berpikir secara logika. Di channel ini saya mengajak Anda untuk untuk berpikir secara logika. Jangan berpikir berandai-andai, berasumsi yang lain, bersuudon sama diri sendiri. Waduh ini rambut rontok, jangan-jangan ini pertanda saya akan meninggal dunia. Bukan seperti itu teman-teman, karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak menyebabkan kematian. Catat sekali lagi ya, asam lambung itu justru baik buat kita teman-teman ya. Kalau seandainya orang tidak mempunyai asam lambung ya sangat bahaya sekali. Makanya bersyukurlah ya kalian sama Allah Subhanahu wa taala, kalian diberikan asam lambung sama Allah. Karena kenapa? Karena asam lambung itu untuk membantu pencernaan kita teman-teman. Apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi itu dicernanya oleh asam lambung, dibantunya oleh asam lambung. Tetapi asam lambung ini bisa mengganggu kita kalau seandainya tidak normal, gitu aja. Nah itu teman-teman ya, itu dari ujung rambut ya. Jadi hal yang sangat wajar menurut saya kalau misalkan gizi, nutrisinya tidak terpenuhi ya rambutnya rontok. Nah kebetulan banyak sekali yang bertanya, pas itu gizinya serasa udah penuh gitu ya, makanya setiap harinya sudah banyak, gizinya sudah diperbanyak, tapi rambut juga bisa rontok. Keterkaitannya sangat banyak sekali. Orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis dampaknya bukan di gizi saja, tetapi di pikiran juga kena dampaknya teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena asam lambungnya nggak normal gitu ya. Setiap hari sensasinya nggak nyaman. Akhirnya pemikiran kita itu timbul ya. Setiap hari kita berpikir tentang penyakit, setiap hari kita berpikir tentang sensasi, setiap hari kita berpikir tentang keadaan kita, setiap hari kita itu selalu mengeluh dengan keadaan kita. Nah itu akhirnya pemikiran-pemikiran itu sangat besar sekali di kepala kita teman-teman. Akhirnya membuat stres kita sendiri teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis identik sangat hal-hal seperti itu teman-teman ya. Ingat kalau misalnya kita berpikir terlalu keras, berpikir setiap harinya itu banyak sekali gitu teman-teman ya. Ingat untuk banyak pikiran itu bisa menguras energi juga dengan cepat. Ini rambut. Ini saya cerita rambut dulu ya. Kalau seandainya rambut gizinya itu cuma sedikit karena asam lambungnya kan sedang tidak normal, nyerap gizinya cuma sedikit. Kemudian ke rambut itu teraliri gizi nutrisinya itu juga cuma sedikit karena ininya sedang tidak normal. Ditambah lagi kita banyak pikiran, tambah lagi kita stres. Yang gizinya di rambut itu cuma sedikit diambil lagi sama stres kita. Hal yang sangat wajar sekali. Nah itu teman-teman, makanya biar kalau misalnya kalian sudah paham ke arah sana, ya kalian tinggal memperbaiki saja hal seperti itu. Nah itu teman-teman. Kemudian dampak lagi kena mata nih, Pak saya itu mata jadi buram Pak, gitu. Gara-gara asam lambung apa memang seperti itu? Ya, cuman untuk mata itu bukan sensasi dari asam lambung, itu hanya dampak saja gitu ya. Sensasi asam lambung cuma sedikit. Kalian pengen tahu, tengok video saya yang sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan sensasi asam lambung itu cuma sedikit, dampaknya seluruh tubuh. Gitu teman-teman. Ini sekarang saya cerita ke bagian mata dulu. Nah, kenapa mata bisa buram? Sama dengan halnya itu dengan rambut. Gizinya, nutrisinya, vitaminnya untuk bagian mata itu tidak terpenuhi, wajar ya. Karena apa? Karena pencernaannya sedang terganggu. Nah itu teman-teman. Tetapi Pak, kita balik lagi nih ya, gizinya sudah penuh nih sekarang ya, gizinya sudah penuh, kemudian
nutrisinya juga sudah penuh, mineralnya juga penuh, tetapi mata juga bisa murah. Kenapa seperti itu? Untuk mata ada beberapa kendala, ada beberapa penyebab. Mungkin karena kalian itu kurang gerak, teman-teman. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis biasanya banyak berdiam diri di rumah, merasa-rasakan. Jadi olahraganya tidak ada, geraknya tidak ada, hanya diem aja begini ya. Itu aliran darah, aliran oksigen ke mata itu yang nggak lancar. Ya, nah itu jadi bisa tidak bekerja dengan sempurna untuk mata. Nah itu, tetapi pas ini udah olahraga nih, olahraganya sudah, gitu ya teman-teman. Ya, gizinya juga sudah, tapi kenapa masih juga buram? Ingat, untuk mata itu banyak sekali penyebabnya. Mungkin bisa karena terlalu banyak nonton HP. Mungkin banyak terlalu nonton TV. Karena kalau misalnya banyak nonton HP, nonton TV, itu asupan sinarnya itu sangat jelek sekali buat mata. Ya, itu bukan rahasia umum ya, bukan rahasia umum kalau seandainya kita nonton HP, banyak sekali nonton HP, waktunya tidak terbatas gitu, kemudian banyak sekali nonton TV, itu ketika banyak asupan sinar dari HP, dari TV, ketika kita berhenti tengok, kalian datang keluar, ketika di luar memandang lingkungan pasti agak buram juga. Nah itu teman-teman, nah itu dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya dampak rumahan sih sebetulnya. Kalau seandainya kalian sudah paham ke arah sana, kalian pasti akan memperbaikinya hal-hal seperti itu. Oh ini banyak nonton HP, ya sudah tinggalkan HP. Oh ini saya kurang gerak, ya sudah gerak saja. Oh saya ini kurang makanan yang bergizi, ya sudah makan banyak yang bergizi saja. Itu ya sebetulnya. Nah itu untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu untuk badan itu semuanya banyak teman-teman ya. Tetapi kalian nggak usah khawatir, hanya itu dampak rumahan saja, bisa kalian tangani tanpa obat sekalipun, tanpa herbal sekalipun. Nah itu teman-teman ya. Dulu juga saya mengobati gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya sengaja tidak memakai obat karena saya sudah mulai paham. Dulu memang di awal-awal saya pergi ke dokter. Saya ke dokter A, saya dikasih lansoprazol. Datang lagi ke dokter B, dikasih obatnya itu juga. Datang lagi ke rumah sakit yang lain, asam lambung juga, dikasihnya obat itu juga. Obat itu sangat banyak, dulu saya kumpulin ini sampai satu kresek. Kemudian yang ini udah habis, datang lagi yang ini udah habis, datang lagi yang ini. Kemudian lambat laun dulu itu saya nggak konsumsi obat teman-teman ya, karena saya sudah tahu ini dikasih obatnya ini terus, saya bilang gitu ya. Saya mau cari dokter yang lain, datang ke dokter yang lain, dikasihnya obat itu juga, sampai saya kumpulin ada satu kresek, saya nggak konsumsi. Nah waktu itu di awal-awal saya ada perbaikan, justru saya tidak sama sekali minum obat itu sama sekali tidak ya waktu itu. Kemudian saya hanya mencoba menyadari saja. Menyadari ini sebetulnya apa sih gitu ya, gangguan apa sih sebetulnya. Oh ternyata ketika dipelajari, oh ini ternyata begitu. Jadi kenapa saya tidak memakai obat waktu itu, saya menyayangi lambung saya, menyayangi sistem pencernaan saya. Jadi ketika mengkonsumsi obat terlalu lama, kalau seandainya tidak ada perbaikan, mau ngapain saya konsumsi waktu itu. Jadi waktu itu saya hentikan, saya pure, saya ganti saja. Saya itu mengurus lambung saya itu bagaikan mengurus seorang bayi teman-teman. Jadi dikembalikan lagi lambung saya itu ke bayi lagi. Jadi menjaga apapun yang dimasukkannya teman-teman, dari makanan, dari obat-obatan saya jaga waktu itu ya. Jangankan untuk obat-obatan, untuk makanan juga saya jaga. Jadi saya itu mencoba membuat memasukkan makanan itu kayak memberikan makanan kayak bayi lagi, tetapi bukan makanan bayi juga gitu teman-teman ya. Nasi biasa gitu, cuman agak lembek gitu teman-teman. Kemudian lauk pauknya yang sehat, hindari minyak-minyak, hindari goreng-gorengan, hindari pedas-pedas, hindari juga kafein yang mengandung gas, kemudian yang beralkohol, apalagi kemudian yang bersoda. Saya hindari waktu itu ya. Jadi mencoba mengurus lambungnya itu, merawat lambungnya itu kayak merawat lambung bayi lagi. Nah logikanya, kalau seandainya lambungnya kita jaga ya, lambungnya kita jaga kayak macam merawat bayi lagi gitu, itu perbaikannya akan lebih cepat teman-teman. Itu untuk medisnya gitu ya, itu akan lebih cepat. Nah kemudian selain medisnya juga, saya juga merawat pikirannya teman-teman ya.
Jadi menghindari stres, menghindari pemikiran yang banyak. Nah, untuk pemikiran yang banyak, untuk pemikiran stres kita itu memang agak sulit, tetapi itu butuh latihan gitu teman-teman ya, karena dari pemikiran yang jelek-jelek itu suka lahirnya anxiety. Itu kecemasan berlebih itu karena lahirnya dari pemikiran-pemikiran yang jelek. Nah, itu teman-teman ya. Dulu memang agak sulit, tetapi kesininya karena sudah mulai memahami teman-teman ya, akhirnya untuk pemikiran saya mencoba untuk melatih saja gitu teman-teman. Untuk mental juga sama, dilatih saja. Pemikiran-pemikiran jelek itu saya latih dengan pemikiran-pemikiran yang positif teman-teman ya. Kalau setiap hari kita, jangankan di siang hari, ketika bangun tidur saja kita langsung teringat tentang penyakit gitu ya. Makanya waktu itu teman-teman ya, ini sebetulnya aib saya sih ya, ketika bangun tidur itu jangankan untuk untuk mandi, cuci muka juga jarang waktu itu saya. Jadi ketika bangun langsung kepikiran tentang penyakit. Makanya waktu itu saya sudah mulai menyadari, akhirnya ketika bangun tidur ingat penyakit, langsung saya melakukan hobi teman-teman ya. Jadi waktu itu ini cerita saya ya, sedikit saja cerita saya. Itu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, karena dari dulu juga saya senangnya hobinya burung gitu teman-teman. Jadi ketika bangun tidur itu langsung melakukan hobi ya. Jadi merawat burung, ngasih suap-suapan burung gitu ya. Jadi untuk seputaran hobi saja. Nah, di awal-awal memang agak sulit. Itu ketika melakukan hobi juga gitu ya. Itu pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi itu selalu hadir. Tetapi karena saya tekannya waktu itu kuat, saya ini butuh latihan. Ini pemikiran tentang penyakit ini harus hilang, saya bilang gitu ya waktu itu. Makanya saya terus melakukan hobi. Akhirnya tanpa disadari, tanpa direncanakan, tanpa kita tahu gitu teman-teman, tiba-tiba justru untuk pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi, tentang pemikiran yang bahaya-bahaya itu hilang dengan sendirinya tanpa disadari. Setahu-tahunya itu saya dikasih tahu waktu itu, sama keluarga dikasih tahu, lagi melakukan hobi yang menyenangkan. Keluarga bertanya, enakan sekarang katanya gitu. Nah disitu langsung deng gitu kan ya, deng gitu ya. Oh iya ya, saya bilang gitu ya. Sekarang itu udah nggak ada sensasi, kepikiran tentang penyakit juga tidak ada, karena waktu itu berpikirnya sudah mulai melakukan hobi, karena hobi itu sudah ada kesenangan tersendiri, sudah ada moodnya tersendiri ya. Sudah ada moodnya, sudah ada keinginannya gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau tidur juga itu moodnya, keinginannya, itu hayalannya juga sudah mulai berbeda teman-teman ya. Ketika sering melakukan hobi menyenangkan, mau tidur juga pemikiran tentang penyakit itu sudah mulai terkikis, tergantikan dengan hobi dan rencana teman-teman ya. Itu yang saya alami waktu itu. Jadi ketika mau tidur dulu kan, sebelum ada perbaikan, itu selalu berpikir tentang ini penyakit, ini keadaan saya sekarang gitu ya, ini akan sembuh nggak, ini nggak nyaman gitu. Nah itu ya, ketika mau tidur juga itu pikirannya jalan terus gitu teman-teman ya. Nah ketika sering melakukan hobi yang menyenangkan itu, mau tidur sekarang berubah pemikirannya itu. Otaknya itu berpikirnya itu bukan ke arah penyakit, tetapi berpikirnya langsung ke arah rencana teman-teman ya. Duh besok nih saya mau bikin lagi sangkar burung nih, duh besok nih saya mau beli burung lagi, pesen nih ke tetangga gitu ya. Nah itu justru rencana-rencana itu bisa membantu kita teman-teman ya, bisa membantu kita mengalihkan pemikiran tentang penyakit, tentang sensasi, dan tentang gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang masih sekarang berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penyakit, stop ya, kalian gak usah bingung, kalian sadari saja. Ini loh, gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis. Asam lambungnya cuma sedikit, sensasinya cuma sedikit, yang banyak itu cuma dampaknya saja. Tetapi bisa disembuhkan dengan tanpa obat dan sangat mudah sekali, karena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis itu penyakit rumahan, bukan penyakit sebetulnya, gangguan rumahan gitu teman-teman ya. Jadi ditanganinya juga dengan hal-hal yang mudah, dengan secara logika dan wajar gitu teman-teman. Itu gitu ya teman-teman ya. Kayak macam ini kemarin itu banyak sekali yang bertanya tentang, Pak, saya itu perutnya itu sakit nih, agak melilit gitu kan ya. Ingat ya, ada yang namanya sakit perih, kemudian ada yang melilit. Nah, kalau misalkan melilit itu rasanya itu cuma satu titik ya. Tetapi kalau untuk perih berbeda. Jadi perih itu kayak macam agak panas juga gitu. Nah itu kenali saja gitu ya. Kalau misalkan perih agak panas, itu asam lambungnya sedang meningkat teman-teman ya.
pH-nya, nilai keasamannya sedang meningkat. Lambung kita, misalkan asam lambung lambung kita itu kantong lambungnya atau ususnya juga, kalau misalkan kan kita sudah biasa nih menahan keasaman asam lambungnya itu pH-nya mungkin segitu gitu. Nah sekarang itu asam lambungnya tidak normal, jadi keasamannya itu semakin bertambah gitu mungkin ya. Itu membuat kita panas. Itu hal yang sangat wajar. Bantu netralkan asam lambungnya dengan cara apa? Sering minum. Itu yang pertama. Sering minum saja. Minum air hangat pelan-pelan, nggak usah diteguk langsung, enggak. Pelan-pelan saja. Contoh lagi nih, kita berpikir wajarnya. Kalau kita beli cuka nih, beli cuka 1 botol, kita masukkan ke gelas. Itu kalau misalnya belum dicampur apa-apa, itu asamnya kan gitu ya. Asam sekali. Tambah sekarang kita sama air putih. Masukin air putih kena gelas, dicampur lagi gitu. Jadi tambah banyak kan ya. Nilai keasamannya mungkin agak berkurang. Nah, logikanya ke sana, teman-teman ya. Saya juga dulu berpikirnya ke arah sana gitu, teman-teman ya. Jadi ketika panas nih perutnya atau lambungnya sedang panas, itu asam lambungnya sedang meningkat pH-nya gitu. Jadi nilai keasamannya sedang bertambah. Makanya waktu itu saya netralkan dengan cara minum air hangat pelan-pelan. Akhirnya ketika asam lambungnya normal, agak normalan gitu teman-teman ya, kemudian pH-nya juga agak normalan, itu akan agak enakan. Itu untuk yang perih. Kemudian langsung makan, tetapi untuk makan itu menjaga jenis makanannya, karena untuk makanan itu banyak sekali yang makanan yang bergizi itu bisa memicu asam lambungnya nggak normal lagi teman-teman ya. Jaga saja jenis makanannya, dan untuk menjaga jenis makanannya sudah saya share di video-video sebelumnya, tengok saja gitu ya. Nah itu untuk perut perih. Nah kemudian untuk perut rasa melilit juga gitu teman-teman ya, itu bukan penyakit hal yang sangat besar teman-teman, ini sepengalaman saya. Jadi ketika perut melilit itu biasanya ada pergerakan di dalam usus kita, itu ada pergerakan. Patut kalian ketahui bahwa usus kita itu bergeraknya, bekerjanya itu kayak macam cacing ya, kayak macam cacing gitu ya, kayak macam cacing. Itu gunanya untuk mendorong makanan kita, sisa makanan kita itu ke bawah sampai ke lubang dubur kita, lubang anus kita teman-teman ya. Nah, dikarenakan kitanya sedang sensitif, dikarenakan badan kitanya sedang waspada, jadi pergerakan itu sangat terasa sekali teman-teman ya. Akhirnya terasanya itu sakit teman-teman ya. Nah itu bukan hal yang sangat sulit sekali ditanganinya, itu sangat mudah sekali. Dengan cara seperti apa? Bantu saja pergerakannya gitu teman-teman, bantu saja dengan cara seperti apa? Tetap minum air hangat pelan-pelan, kemudian si bagian yang sakitnya itu dikompres sama air hangat teman-teman ya. Kompres air hangatnya seperti apa? Karena dulu saya tidak mempunyai alatnya teman-teman, jujur ya, saya nggak punya alatnya dulu waktu itu. Nah ketika itu saya memakai botol saja, botol beling lah gitu ya, botol beling, kemudian dimasukin air hangat. Nah ketika botolnya sudah hangat, ditaruh di bagian sakit sambil duduk diam begini aja gitu ya. Nah itu lambat laun hilang ya, hilang dengan sempurna. Itu hilangnya nggak lama ya, paling juga sekitar 15 menit itu udah enakan. Nah itu teman-teman, makanya pahami ke sana. Jangan kalian pernah berpikir, waduh ini perut sakit, melilit ini apa, jangan-jangan ini ususnya udah. Itu justru pemikiran hal seperti itu yang membuat kalian yang membuat kalian bingung. Kemudian kebingungan itu justru akan memperpanjang durasi atau tempo kalian yang tidak nyamannya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Makanya stop bingung, stop untuk berpikir bingung, stop berpikir yang aneh-aneh, stop berpikir berandai-andai, stop untuk bersuudzon sama diri sendiri. Pahami saja, pelajari saja dulu gitu teman-teman, biar kalian itu mudah menanganinya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya jelaskan sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, tidak berbahaya sama sekali. Itu hanya dampaknya saja gitu teman-teman. Pak, kenapa sih gangguan asam lambung itu katanya tidak berbahaya? Memang tidak berbahaya ya, cukup mengganggu saja gitu. Jadi asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu ke hal apa? Ke kualitas hidup kalian yang menjadi kurang produktif teman-teman ya. Yang mau produktif gimana? Sedikit-sedikit kalian rasakan. Kalian mau bisa bekerja gimana? Sedikit-sedikit kalian merasakan gimana mau produktif ya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk memahami seperti itu, kalian hanya cukup bertindak wajar, bertindak dengan secara logika apa yang menimpa sama tubuh kalian gitu teman-teman ya. Ketika
tangan kebas. Jangan beranggapan kalian, aduh ini jangan-jangan stroke ringan. Nggak ada ceritanya asam lambung menjadi stroke ringan, nggak ada ya teman-teman ya. Gitu, sepengetahuan saya, sepengalaman saya memang tidak ada seperti itu. Waduh ini telinga menjadi berdengung, bergemuruh, susah mendengar gitu. Nggak ada asam lambung menjadi telinganya itu menjadi bengkak atau gimana, nggak ada. Cuman bekerjanya saja sedang tidak normal gitu, karena kembali lagi ke pencernaan. Nah itu teman-teman. Tetapi Pak, sekarang itu saya menjadi kagetan gitu, ada suara sedikit aja menjadi kaget gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, itu hanya dampak saja. Kenapa seperti itu? Karena kalian sedang waspada, tubuh kalian sedang waspada. Kenapa? Karena apa-apa kalian selalu takutkan. Dengan tanpa disadari, kalau misalnya kalian menakutkan sesuatu hal apapun, segala sesuatunya ditakutkan sama kalian, tubuh kalian itu akan merespon dengan sendirinya dengan cara waspada. Nah itu teman-teman ya, itu sistem pertahanan tubuh sih sebetulnya ya, bukan hal yang berbahaya. Jadi ketika ada apa-apa juga, misalkan lagi diam gini, dengar suara suara yang mendadak, akhirnya kalian menjadi kaget, jantungnya berdebar gitu. Hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena kaliannya sedang waspada sekarang. Nah itu teman-teman ya, makanya biar kalian tidak selalu waspada saja, makanya latih saja gitu. Latih saja dengan cara apa? Cukup sederhana sih sebetulnya ya. Ketika sudah makan, sudah minum, kalian sudah penuh gizinya, jalan-jalan saja, jalan-jalan, bersosialisasi dengan orang lain, kemudian banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan, sering melakukan hobi yang menyenangkan. Cuman itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang belum ke arah sana pemikirannya, ayo cepat-cepat ya, biar kalian itu cepat membaik gitu teman-teman, biar kalian itu cepat sembuh total kayak macam saya. Karena kalau misalnya sudah sembuh total, rasanya sungguh nikmat sekali. Nah itu teman-teman. Dulu juga saya begitu sih, sama lah kayak macam teman-teman itu. Jadi ketika ada asam lambung sedang parah-parahnya waktu itu, aduh ini penyakit apa nih? Padahal waktu itu seharusnya yang saya pikirkan waktu itu, saya lagi butuh gizi banyak gitu. Saya butuh pemikiran yang tidak banyak gitu teman-teman ya. Stop berpikir stres, stop berpikir banyak, lakukan saja hobi menyenangkan, jalan-jalan saja. Kalau nggak kuat nongkrong gitu teman-teman ya. Kalau nggak kuat jalan-jalan ke daerah luar gitu teman-teman, cukup nongkrong saja depan rumah gitu teman-teman. Yang penting hindari terlalu banyak di dalam ruangan, karena kalau seandainya terlalu banyak di dalam ruangan, itu pemikiran tentang sensasi, pemikiran tentang penyakit akan mudah menghinggapi kepala kalian teman-teman ya. Nah itu kemudian rasa sumpah itu justru akan lebih cepat menghinggapi kalian. Makanya ketika kalian sedang tidak nyamannya juga, kalau misalkan toh makannya sudah, minumnya sudah, ya sudah, nongkrong aja depan rumah. Pak, saya masih belum kuat nih sama cuaca dingin. Pakai jaket saja, teman-teman. Pak nih saya tuh matanya lagi buram nih, kalau memandang keluar itu jadi agak aneh, jadi anxiety-nya datang lagi. Enggak apa-apa, cuek saja, belajarlah masa bodoh. Ingat ya, kalian pahami saja, itu matanya masih kekurangan gizi, atau masih kekurangan oksigen, atau masih kekurangan aliran darahnya tidak lancar. Duduk saja, nggak membuat bahaya kalian. Jangan berpikir yang lain-lain. Gitu teman-teman, berpikirlah hal yang sangat wajar dan berpikir secara logika, biar kalian itu tidak berandai-andai, tidak bingung, tidak was-was, tidak cemas gitu teman-teman ya. Jadi tidak berharap-harap obatnya apa sih, herbalnya apa sih, enggak lah gitu teman-teman. Herbal itu justru kalau misalnya keseringan tanpa diatur, itu justru akan merusak lambung kalian sendiri. Jangankan herbal yang biasa, madu saja, ini madu nih, kalau seandainya kalian kelebihan madu, itu bisa merusak kalian, karena madu itu hawanya panas teman-teman ya, hawanya panas. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu di channel-channel sebelumnya, di video-video sebelumnya, kalaupun kalian mengkonsumsi madu itu harus, itu untuk menambah perbaikan. Tetapi yang pertama yang harus kalian jaga itu kapasitasnya, jangan terlalu banyak, itu yang pertama. Yang kedua, madu tidak bisa diminum secara langsung karena madu itu hawanya panas. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, kalau mau mengkonsumsi madu harus, cuman cara mengkonsumsinya harus diperhatikan. Jadi 1 sendok itu madu dicampur dengan air putih ya, air hangat putih, kemudian kita aduk sampai rata, baru bisa diminum gitu teman-teman. Jadi tidak langsung madu apalagi 1 sendok 2 sendok, enggak. Madu itu hawanya panas. Dibayangkan saja kalau misalnya, ini berpikir wajarnya ya,
Kalau seandainya asam lambung kalian sedang naik ke area dada, itu dadanya menjadi panas karena asam lambung itu hawanya panas juga karena dari keasamannya itu yang tajam gitu ya. Ditambah lagi minum madu yang hawanya juga panas gitu teman-teman. Nah, berpikir logikanya seperti itu. Nah, itu teman-teman. Madu sangat penting. Ya, penting gitu madu. Dulu juga saya sering mengkonsumsi madu, tetapi madu saya itu tidak madu yang bagus yang kayak gimana gitu. Saya dulu cuman madu yang di warung teman-teman ya, yang harganya berapa ya waktu itu, 1.000 kalau nggak salah, satu sasetnya itu 1.000. Madu apa sih juga lupa lagi ya. Nah, saya beli madu di warung itu ya cuman 1.000-an. Kadang bisa membeli, kadang tidak waktu itu ya, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis waktu itu perekonomian saya terganggu teman-teman ya. Jadi jangankan untuk membeli hal yang sangat besar ya, untuk beli madu saja waktu itu saya kesulitan ya. Jadi harus mengolah-olah ya, karena saya masih mempunyai anak kecil yang butuh jajan dan butuh biaya. Nah, itu teman-teman ya. Makanya waktu itu saya mau mengkonsumsi madu. Memang waktu itu saya mau dan saya ingin sekali, karena saya tahu persis madu bisa lebih cepat memperbaiki gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Bisa menambah gizi juga gitu teman-teman ya, bisa menambah vitamin buat tubuh kita juga. Tetapi di sisi lain madu-madu yang mahal itu saya sulit waktu itu ya. Jadi saya cuma membeli madu yang di warung yang harganya nggak tahu 1.000-an, nggak tahu 1.500 atau 2.000, lupa lagi saya juga ya, karena itu kejadiannya udah lama sekali gitu teman-teman ya. Nah, itu jadi perhatikan saja cara meminumnya, cara mengkonsumsinya. Nah, itu teman-teman ya. Waduh, durasinya udah gak terasa banyak. Nah, itu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah kalian. Semoga saja videonya itu menjadi menambah wawasan kalian dengan sepengalaman saya. Semoga saja videonya itu bisa menambah pengertian kalian biar kalian itu tidak bingung. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu merasa bingung. Memang karena ketika kalian sudah berobat kemana-mana tidak ada perbaikan, nah itu menjadi kebingungan kalian, dan kebingungan kalian itu lahirlah pemikiran yang jelek-jelek, pemikiran yang negatif. Nah, kemudian pemikiran negatif itu menjurus ke arah yang berbahaya, ke arah berakhirnya hidup kalian, padahal itu tidak. Nah, itu teman-teman, makanya stop berpikir yang aneh-aneh, stop berpikir bingung, pelajarin saja dulu asam lambung itu seperti apa, kemudian sensasinya seperti apa. Sensasi asam lambung itu cuma sedikit, sensasi asam lambung sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian dampaknya seperti apa, banyak sekali, rata-rata cuma di gangguan gizi saja gitu teman-teman. Karena kalau misalnya ketika terganggu gangguan gizinya, ya sudah otomatis seluruh tubuh kita itu bekerjanya tidak maksimal, tidak 100% gitu teman-teman, baik dari rambut, kepala, mata, hidung, mulut, tenggorokan, dada, perut, sampai ke kaki, ke tangan, ke jari-jari, pokoknya semuanya kalau misalnya kekurangan gizi itu tidak bisa bekerja dengan sempurna. Berpikirnya secara logikanya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, videonya sepertinya durasinya udah tambah banyak. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Saya doakan teman-teman itu cepat membaik, cepat sembuh total lagi. Kemudian keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Karena memang keadaan yang dulu itu atau kesehatan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman, semoga saja kalian kembali lagi kayak dulu. Amin ya robbal alamin. Dan doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Karena memang saya sudah najar, saya akan tetap menemani kalian, saya akan tetap membantu kalian dengan sepengalaman saya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa saya itu, sekali lagi ya, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selang beberapa tahun, dari lagi parah-parahnya sampai sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, cuman berpikir secara logika dan wajar gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya tidak bosan-bosan juga, tolong ya itu kalian tengok channelnya Asian Village. Karena Asian Village itu channel saya juga, cuman isinya di dalamnya itu hanya seputaran jalan-jalan saya saja ketika melakukan jalan-jalan ke sawah, melihat-lihat pemandangan, dengan tujuannya semoga saja itu bisa menambah rasa syukur saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena telah menciptakan dunia ini sangat indah dan bisa dinikmati oleh saya. Dan semoga saja videonya juga isinya itu bisa memicu kalian
membangkitkan rasa semangat kalian, rasa mood kalian untuk melakukan hal-hal yang berguna lagi kayak macam dulu lagi. Jadi semangatnya semoga saja terpicu lagi gitu. Nah itu teman-teman ya. Cantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.